Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sugiyati dari program studi Sosiologi. Saya dari kelas 3C Sosiologi. Di sini saya ingin memaparkan permasalahan industri, yakni industri keripik usus pepaya yang terletak di Dusun Karangasem, Desa Karangtinoto, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Ikuti terus ya. Karangasem merupakan salah satu dusun yang terletak di Desa Karangtinoto. Mata pencaharian pada umumnya masyarakat di Dusun Karangasem adalah bertani. Namun tak menutup kemungkinan banyak juga dari mereka yang berwirausaha seperti membuka toko atau berindustri dengan usaha-usaha yang lain seperti industri keripik usus pepaya. Metode yang pertama adalah metode social mapping, sebuah metode yang digunakan untuk melihat interaksi dan relasi sosial kehidupan sehari-hari dari karyawan, pemilik industri, dan jajaran manajer. Serta di dalamnya terdapat peta yang menunjukkan tempat yang menjadi objek penelitian. Industri keripik usus pepaya terletak di Desa Karangtinoto, Dusun Karangasem, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Letak dari industri tersebut berdekatan dengan jalan raya dan juga tempat-tempat umum yang menjadi lokasi terdekat dari industri tersebut. Dengan begitu, diharapkan pengunjung dari industri ini, konsumen dari industri keripik usus pepaya ini lebih luas lagi karena melihat lokasi yang cukup strategis yang banyak dikunjungi oleh masyarakat umum. Letak dari industri keripik usus pepaya berdekatan dengan balai desa, kemudian tidak jauh yaitu Puskesmas yang juga merupakan lokasi umum yang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Fasilitas-fasilitas umum ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi industri tersebut. Metode yang kedua adalah diagram Venn, sebuah metode yang digunakan untuk menggambarkan permasalahan yang sangat krusial dengan memberikan lingkaran yang disajikan dalam bentuk lingkaran besar, lingkaran sedang, dan lingkaran kecil. Hasil dari wawancara kepada pihak industri keripik usus pepaya kemarin diperoleh bahwa adanya masalah yang disajikan dalam bentuk lingkaran berikut. Bentuk lingkaran besar menunjukkan masalah yang paling krusial hingga menurun ke bentuk yang terkecil hingga yang paling kecil. Untuk masalah pertama adalah perolehan bahan baku yang sulit. Kedua adalah dukungan panas matahari untuk penjemuran. Kemudian ketiga adalah kehadiran karyawan yang tidak menentu. Dan keempat adalah biaya produksi yang naik. Jadi permasalahan yang paling utama adalah keterbatasan bahan baku. Keterbatasan bahan baku ini disebabkan oleh jarangnya ditemui pohon pepaya di sekitar industri dan jika impor dari luar daerah akan membutuhkan waktu lama dalam proses pemesanan hingga pengambilan dan mempengaruhi proses produksi keripik usus pepaya. Metode yang ketiga adalah food basket, sebuah metode yang digunakan untuk melihat sebuah pola konsumsi atau pemenuhan kebutuhan dasar baik dari karyawan atau pemilik industri. Hasil dari wawancara kemarin, maka ditemukan food basket yang disepakati oleh karyawan dan pemilik industri keripik usus pepaya mengenai pola konsumsi dan kebutuhan. Yang pertama yakni bahan baku, yang kedua adalah perhitungan modal, yang ketiga adalah gas untuk keperluan penggorengan, yang keempat adalah pembagian upah karyawan, yang kelima adalah THR karyawan, dan yang keenam adalah peralatan kerja. Metode yang keempat adalah matriks scoring, sebuah metode yang digunakan untuk melihat skala prioritas masalah, pemecahan masalah, dan skor yang muncul dari karyawan ataupun pemilik industri. Hasil matriks scoring kemarin didapatkan permasalahan, cara penyelesaian, serta skor yang diberikan. Permasalahan pertama adalah perolehan bahan baku yang sulit.
Cara penyelesaiannya adalah si pemilik industri bisa menanam bahan baku yakni buah pepaya sendiri dan skor yang diberikan adalah 10. Kedua adalah dukungan panas matahari yang lemah. Cara penyelesaiannya yaitu saat benar-benar panas, lebih baik si pemilik industri menjemur dengan kuantitas lebih banyak dari sebelumnya. Bisa digunakan untuk stok jika tidak ada energi panas. Skor yang diberikan adalah 8. Kemudian yang ketiga adalah kedatangan karyawan yang tidak menentu. Hal ini bisa diatasi dengan penyelesaian memberikan dorongan pada karyawan agar semangat, sesekali bisa memberikan hadiah bagi karyawan yang berprestasi agar yang lain termotivasi. Kemudian yang keempat adalah biaya produksi yang naik. Inisiatif mencari relasi tempat berbelanja lain yang harganya lebih miring atau lebih murah. Untuk permasalahan ketiga mendapat skor 6 dan permasalahan keempat mendapat skor 4. Jadi yang paling krusial adalah permasalahan pertama yakni perolehan bahan baku yang sulit dengan skor 10. Gimana nih, menarik kan? Nah, seperti itu kira-kira permasalahan yang telah saya analisis dari industri keripik usus pepaya ini. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga video saya memberi manfaat bagi banyak orang. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.